Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Fridolinus Simanjorang pada hari ini akan membawakan renungan atas bacaan-bacaan hari ini, Sabtu 13 Maret 2021. Bacaan yang akan dibacakan nanti yakni Injil menurut karangan Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Bagaimana sikap kita bila kita datang menghadap hadirat Tuhan? Dua kutipan hari ini kiranya bisa membantu kita untuk merenungkan bagaimana sikap hati yang benar di hadirat Tuhan. Dalam bacaan pertama dari kitab Hosea disampaikan bagian dari pewartaan tobat. Ibadat tobat menyadarkan orang akan kedosaannya di hadirat Allah, kerapuhan kita. Kita menyadari bahwa kita lemah dan hina. Kita ini kecil dan tidak berdaya di hadapan Allah. Sadar bahwa kita adalah orang yang rapuh, lemah, maka dalam ibadat tobat kita berseru kepada Allah, memohon kemurahan dan belas kasihannya. Ibadat lahiriah belaka tidak berkenan kepada Allah. Tuntutan Tuhan lebih dari ibadat lahiriah belaka. Aku menghendaki kebajikan, bukan kurban, dan cinta kasih kepada Allah melebihi bakar. Pengabdian yang benar adalah dengan kehendak hati dan tangan kosong menghadap Tuhan. Nabi Hosea mengingatkan bahwa upacara tobat tanpa niat mendalam untuk mengubah diri akan sia-sia. Hal itulah yang ditawarkan oleh sang Nabi kepada umat Israel atas sikap kepura-puraan bangsa ini dalam pelaksanaan ibadat tobat. Bangsa ini
hanya ingin memanfaatkan kemurahan hati Tuhan semata, bukan datang dari kesadaran diri, tetapi hanya demi sesuatu. Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti kabut pagi tidak akan bertahan sampai siang hari, demikianlah juga halnya dengan pertobatan bangsa Israel tidak akan bertahan lama. Dalam perikop Injil Lukas hari ini, Yesus memberikan contoh dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Mereka adalah orang Farisi dan seorang pemungut cukai. Ketika orang Farisi berdoa, ia mengatakan kalau ia tidak sama dengan orang pemungut cukai, tidak sama dengan orang lain. Dia mengatakan kehebatan, kelebihannya dari orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan pendusta dan sebagainya. Bahkan ia memaparkan telah menunaikan dan menjalankan kewajiban agamanya, rajin beribadah, rajin memberi sedekah. Kesimpulannya adalah bahwa dia orang yang saleh, tidak seperti kebanyakan orang berdosa lainnya. Dia lebih superior dalam segala hal dari orang lain. Sikap yang berbeda ditunjukkan oleh pemungut cukai. Ia menyadari kalau dirinya orang berdosa. Ia bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukuli dirinya dan memohon agar Allah mengasihinya. Dia sadar bahwa dirinya orang berdosa. Sadar sebagai orang berdosa, satu-satunya yang diharapkannya adalah belas kasihan Tuhan. Dia tak henti-hentinya memohon, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ia bersikap rendah hati dengan mengungkapkan penyesalan dan pertobatannya. Oleh karena itu, Allah mengindahkan permohonan dan doanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu mengakui kelemahan, kerapuhan, ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Sadar akan kelemahan itu, maka kita datang ke hadirat Tuhan memohon belas kasihannya. Dalam masa Prapaskah ini, kita diajak untuk tetap bertekun dalam pertobatan, seraya berseru kepada Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Semoga Tuhan memberkati.